Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cahaya matahari terbenam belum menghilang. Langit diwarnai merah, warna yang suram seperti darah. Istana kekaisaran yang megah menjulang dengan cara yang megah dan khusyuk, warna emas samar mengalir melalui permukaannya. Dalam waktu sesingkat itu, 5 ahli tertinggi agung jatuh satu demi satu. Dari saat mereka masuk sampai mereka dibunuh dengan kejam, tidak banyak waktu berlalu. Matahari merah belum sepenuhnya tenggelam di balik pegunungan. Murid-murid yang tersisa semuanya membeku kaku, tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Masing-masing dari mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mereka bisa mencoba menentang batu kecil itu? Bahkan tidak ada yang mau mencoba. Dentang! Shi Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dengan negara yang menjaga halberd surgawi di punggungnya, dia berbalik dan pergi, melanjutkan ke istana surgawi pusat. Dia tidak memberi mereka pandangan lagi. Apakah kita terhindar? Seorang murid tersentak kembali ke kenyataan, kewalahan oleh pergantian peristiwa yang mengejutkan ini. Diabaikan sebenarnya membawa kegembiraan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang biasanya tak terbayangkan. Orang-orang ini selalu melihat ke bawah dari atas dan dikerumuni oleh orang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlihatkan kesopanan oleh orang lain seusia mereka. Namun hari ini, mereka ketakutan sampai tingkat yang benar-benar mengerikan. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti saya dan menjawab beberapa pertanyaan. Peng Nine muncul dengan sekelompok tentara dan jenderal. Mereka sangat serius saat melihat anak-anak ini. Beberapa dari pikiran orang-orang ini mulai bekerja dengan cepat lagi. Dengan hilangnya batu kecil itu, bisakah para penjaga ini menghentikan mereka? Jika mereka dengan paksa mencoba menerobos, mereka merasa bisa berhasil. Pada saat itu, ada seseorang yang membuat keputusan ini. Dengan artefak yang berharga, individu itu dengan cepat melarikan diri ke langit. Dengan salah satu dari mereka memimpin, tentu saja ada yang mengikuti. Cahaya keberuntungan segera bersinar dalam warna yang cemerlang dan bervariasi. Ci! Suara penghancur ruang merobek langit, meretas semua keberanian yang dimiliki orang-orang ini. Wajah penjaga tua itu tanpa ekspresi saat dia mengaktifkan formasi di dalam istana kekaisaran. Semua jenis simbol bergegas ke surga. Dalam sekejap mata, sekelompok orang tersapu, dan tubuh mereka mulai terbakar di langit. Mereka berubah menjadi cahaya api yang menyilaukan dan jatuh seperti bintang jatuh. Individu yang tersisa tampak seperti mereka berdiri di rumah es saat mereka berdiri di posisi semula tidak bergerak. Mereka sangat kooperatif saat dibawa pergi. Dalam pertempuran ini, 5 ahli tertinggi agung semuanya terbunuh, dan tidak ada satu murid pun yang lolos. Hasil dari pertempuran ini menggetarkan dunia dan membuat mereka yang memiliki niat buruk merasa takut. Menyerang! Di depan istana surgawi pusat, Shi Hao yang mengenakan pakaian perang emas, mengangkat pedangnya ke langit saat dia memerintahkan dengan suara keras. Malam itu, dia memimpin sejumlah besar jenderal sambil menaiki kereta emas. Pembersihan besar-besaran akan dilakukan. Di luar 5 ahli tertinggi itu, masih banyak orang dari 3 sekte di dalam kota yang diam-diam menunggu berita. Kereta emas itu terbang di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat melaju untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Shi Hao tegas dan tanpa ampun saat dia menyapu yang tersisa. Mereka dibunuh atau ditangkap. Pakar 3 sekte sangat dikalahkan. Ini adalah malam penuh darah. Stone Capital sangat terguncang, dan semua kekuatan diam karena takut. Kaisar baru benar-benar kuat, menyapu pasukan 3 sekte sekaligus. Setiap pembudidaya sangat terintimidasi.
Adapun rakyat jelata, mereka semua mulai mendiskusikan situasi dengan antusias dan meneriakkan kata, "Kaisar." Mereka tidak tahu banyak tentang warisan abadi di luar wilayah ini dan hanya tahu bahwa kaisar baru mereka sangat kuat. Acara ini mengguncang segalanya di bawah langit. Ketika berita menyebar keluar, keributan pecah di mana-mana. Di dalam perbendaharaan Istana Kekaisaran, Shi Hao sedang berjalan-jalan. Dia mengobrol dengan batu pemogokan ilahi tentang cara menyebarkan formasi sambil dengan santai memilih benda-benda berharga. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan melemparkannya ke material elemen tanah. Kakak bijaksana dan berani, tak tertandingi dalam kepahlawanan. Dia dapat menekan semua pahlawan yang luar biasa dan memiliki bakat surgawi yang melengkung. Dia adalah sosok tertinggi yang tak tertandingi di 8 wilayah, tiada bandingnya di bawah langit, nomor 1 di alam semesta. Batu pemogokan ilahi dengan antusias memberikan sanjungannya dan berjanji bahwa formasi simbol besar yang diletakkannya pasti tidak akan memiliki masalah. Pagoda kecil tidak bisa tetap tenang lagi. Itu telah bertahan selama berhari-hari, dan ketika melihat batu divine yang menyerang bahkan menelan bahan berharga, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Itu dengan marah menyatakan pendapatnya kepada Shi Hao, mengkritiknya karena membuang-buang bahan berharga dan bagaimana ini adalah pemborosan yang memalukan. Shi Hao membalas, mengatakan, ini masih lebih baik daripada menggunakannya pada Anda. Setiap kali saya memberi Anda materi ilahi, Anda hanya membantu saya sekali. Sedangkan jika saya meletakkan formasi ini, saya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan banyak lawan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, saya dapat menekan dan membunuh mereka semua. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan hal-hal ini dengan sembarangan, menggunakan harta surgawi seperti ini? Jika Anda memberikannya kepada saya berjanji akan membuat formasi pembunuhan yang menakjubkan, kata pagoda kecil itu. Meskipun menyatakan ketidakpuasannya, ada juga jenis godaan. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi besar? Shi Hao melihatnya, menyatakan bahwa dia bisa memberikan semua materi ilahi di perbendaharaan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pagoda kecil itu secara alami sangat merindukan mereka. Bagaimana kalau kamu menjadi roh penjaga negara batu, kata Shi Hao. Roh penjaga tempat ini telah menghilang selama bencana besar dan tidak muncul lagi. Pagoda kecil itu segera menjadi sunyi. Ia tidak ingin terlibat dengan urusan duniawi dan selalu takut pada beberapa kekuatan. Namun, pemuda di depannya cukup pandai menggodanya dengan sabar dan teliti, sampai-sampai ia sedikit tergerak. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Anda hanya perlu melindungi negara batu secara normal dan memainkan peran sebagai roh penjaga. Begitu malapetaka besar datang, Anda bisa bersembunyi. Tidakkah kamu ingin kembali ke kondisi puncakmu? Shi Hao berjanji bahwa tidak hanya akan diizinkan untuk memilih harta apapun di dalam istana kekaisaran, setelah menjadi roh penjaga, ia dapat menggunakan energi seluruh negara untuk mencari bahan ilahi yang dibutuhkannya. Pagoda kecil itu mulai memikirkan kesepakatan ini. Itu memang membutuhkan bahan ilahi yang tak ada habisnya untuk memulihkan tubuhnya. Namun, selama pertempuran itu di masa lalu, ada semua jenis batasan yang ditetapkan dan diizinkan untuk melihat dengan jelas esensi dari berbagai hal, membuatnya sangat ketakutan. Untuk pagoda kecil, seluruh dunia sangat seimbang. Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka harus membayar dengan harga yang sama. Ini adalah realisasi paling mendalam yang bisa dipahami oleh keberadaan seperti itu sendiri. Cepat atau lambat, karma akan terbayar. Itu benar-benar tergoda. Seberapa menakjubkan kekuatan sebuah negara? Bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi tergerak, menginginkan beberapa negara kuno untuk membantu mereka dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Pagoda kecil itu ragu-ragu. Jika itu menjadi roh penjaga,
bahan-bahan suci di istana kekaisaran ini untuk sementara akan meringankan kebutuhannya, dan formasi yang telah diatur sebelumnya dapat dibongkar juga, menyediakan bahan yang lebih berharga lagi. Ini terakumulasi sejak zaman kuno. Jadi bagaimana jika ada bencana besar? Ini tidak seperti Anda tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Anda hanya tidak ingin mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Namun, jika Anda selalu bertindak seperti ini, kapan Anda bisa mereformasi tubuh asli Anda? Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini dan melakukannya, Anda harus menunggu secara pasif selamanya dan tidak pernah naik ke puncak. Ketika bencana besar turun, itu akan membawa perubahan yang menakutkan dan bergejolak, tetapi juga merupakan peluang. Itu bisa dianggap sebagai peluang besar yang harus kamu ambil inisiatif untuk diperjuangkan. Shi Hao mencoba menggoda pagoda kecil itu, berbicara tanpa henti. Itu sampai pada titik di mana pagoda kecil itu hampir langsung mengutuk. Anak muda, kamu tampak lebih bersemangat daripada aku. Apakah Anda merasa tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi? Setelah memprovokasi pembudidaya 3 sekte, Anda ingin saya menghentikan banjir dari 3 sekte? Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. Kamu harus berhenti mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan perasaanmu yang sebenarnya. Anda jelas membutuhkan materi ilahi, dan Anda selalu berbicara tentang keseimbangan atau apapun. Saat ini, saya memberi Anda kesepakatan mengejutkan yang akan memberi Anda posisi sebagai roh penjaga suatu negara. Berikan saja langsung padaku, jadi apakah kamu akan menerimanya atau tidak? Shi Hao bertanya. Anak muda, sepertinya kamu sudah cukup memikirkan hal ini. Kamu ingin menyeretku ke bawah bersamamu ya? Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. 2 bintik cahaya muncul di tubuhnya seperti mata, dan bahkan mulutnya tampak menunjukkan sikap meremehkan. Ini adalah kekuatan besar. Saya telah melihat berlalunya waktu, dan tidak mungkin untuk berhenti. Jika seseorang ingin naik ke surga, mereka harus berusaha keras untuk melakukannya. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika saya akan membuat jalan ke alam yang lebih tinggi, kata Shi Hao. Pagoda kecil itu melengkungkan bibirnya, memanggilnya semut yang mencoba mengguncang pohon, orang bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, itu menahan diri. Bahkan seorang pemuda berani berbicara besar sekarang. Pagoda kecil itu telah lama meratakan tepi dan sudutnya, dan seiring waktu, ia menjadi bijaksana dan sangat berhati-hati. Kamu tidak tahu apa sebenarnya yang mengancamku. Jika aku menunjukkan kekuatanku, maka tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku takut. Langit dan bumi mungkin juga sepenuhnya terbalik dan dibangun kembali dari awal. Pagoda kecil itu tampaknya telah dirangsang dan mengucapkan kata-kata sengit ini. Jadi kamu setuju? Shi Hao tercengang. Menjadi roh penjaga dari hal kecil seperti Stone Country, sungguh sebuah lelucon. Jika Anda masuk ke alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, maka menjadikan saya sebagai roh penjaga Anda akan sedikit lebih masuk akal, kata pagoda kecil itu. Apakah kamu mencoba untuk menyombongkan diri? Jika saya benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, apakah saya masih membutuhkan sesuatu seperti roh penjaga? Saya akan lama menjadi tak tertandingi di dunia. Shi Hao berkata sambil melengkungkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Pada saat itu akan lebih berbahaya. Hanya ketika Anda mencapai level itu, Anda akan mengerti. Pagoda kecil itu mencibir. Kemudian menjadi diam, menunjukkan bahwa ia akan memikirkannya. Shi Hao sangat bersemangat, dan sebagai hasilnya, dikatakan bahwa ia ingin kembali ke Desa Batu. Jika Dewa Willow juga memiliki niat untuk mengambil tindakan, maka itu akan mempertaruhkan semuanya juga. Kita bisa membuat Dewa Willow mengambil tindakan. Shi Hao bersorak.
Jika dia bisa membuat Dewa Willow bergerak, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia bisa bangkit melalui dunia besar dan bergegas ke 9 surga. Istana Kekaisaran sangat damai selama beberapa hari berturut-turut. Tentu saja, dunia luar sangat terganggu. Perubahan besar sedang terjadi, menyebabkan keributan besar pecah. Shi Hao untuk sementara melupakan segalanya dan dengan tenang berkultivasi, mempelajari teknik Xuan Ni. Ini adalah teknik berharga binatang buas peringkat surgawi, salah satu klan Stone Clan menjaga kemampuan ilahi yang besar. Kekuatan serangan guntur dan kilat dikenal tak tertandingi di dunia ini. Setelah itu, dia meninggalkan pengasingannya, karena Peng Nine dan Raja Perang meminta untuk bertemu dengannya. Mereka mengatakan kepadanya tujuan mereka datang. Terlepas dari kenyataan bahwa ia menjadi kaisar suatu negara, ia tidak memiliki selir kekaisaran tunggal. Ini tidak sesuai dengan identitasnya, dan tidak ada gunanya jika tidak ada seorang pun di kamar selir kekaisaran. Shi Hao sesaat terdiam. Kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Kalian semua tidak perlu khawatir. Sudah cukup aku memiliki pelayan di sisiku untuk saat ini." Potongan perunggu muncul. Itu mengalir dengan cahaya dan membuka lorong emas yang memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Dia tampak seperti peri dari lukisan, kulitnya seputih salju dan berkilau. Penampilannya benar-benar indah dan dunia lain. "Yu Chen, ayo minum teh," kata Shi Hao. Raja Perang dan Peng 9 tercengang. Ini adalah seorang wanita dengan penampilan yang tak tertandingi, seseorang yang memancarkan cahaya cemerlang dan sangat cantik sehingga membuat orang lain merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Dia tidak memiliki satu cacat pun, namun dia muncul begitu saja. "Yang mulia, Anda tidak bisa." Tak lama kemudian, mereka terbangun dari pingsannya. Ini adalah peri surga mending sekte, Yu Chen. Statusnya sangat tinggi, namun dia ditahan di sisinya begitu saja. Apakah kaisar baru benar-benar akan menjadikannya pelayan? Ini adalah pertama kalinya peri Yu Chen dibebaskan. Pupil matanya berkeliaran, bulu matanya yang panjang mengerjap ringan. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang akan dia katakan, tetapi ekspresi yang dia ungkapkan sangat menyentuh dan membuat hati orang lain bergetar. Tidak mungkin baginya untuk mematuhi perintah Shi Hao untuk menjadi pelayan. Seberapa hebat statusnya? Dia pasti tidak bisa berkompromi dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana tak bergerak seperti teratai ilahi, berkilau dan memancarkan aura suci. "Yang mulia, Peng Nine dan Raja Perang ingin memujuknya entah bagaimana." Shi Hao melambaikan tangannya dan berkata, "Aku bahkan membunuh 2 ahli tertinggi dari sekte mending surga, jadi apa salahnya menggunakan wanita suci mereka sebagai pelayan?" Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul. Pagoda kecil itu menggantung di kehampaan. Itu kembali ke istana kekaisaran sambil dikelilingi kabut yang kacau. Itu tampak sangat misterius. Selesai. Pohon willow itu mau pindah, jadi untuk sementara aku bisa bertindak sebagai roh penjaga negara batu. Ini mengirimkan pesan ini dan membawa kembali informasi ini. Kemudian, itu terbang ke rambut Shi Hao. Pikiran Shi Hao bergetar hebat. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan benar-benar mengendur, menjadi sangat santai. Dia tersenyum ke arah Raja Perang dan Peng 9. "Tenang, saya tidak akan membuatnya terlalu umum untuk saat ini. Saya hanya akan membuatnya tetap di sisi saya sebagai pelayan, orang luar tidak akan tahu tentang itu." Dia kemudian menatap peri Yu Chen dan menggoda, "Yu Chen, akhir-akhir ini, aku sibuk berkultivasi dan berurusan dengan 3 sekte. Saya telah memberi Anda bahu dingin." Alis gelap melengkung Fairy Yu Chen sedikit melonjak. Sejak dia memasuki dunia ini, selain dari orang di depannya,
Tidak ada orang lain yang berani mengambil kebebasan seperti itu atau menggodanya dengan cara seperti itu. Minumlah teh. Kalau tidak, saya tidak keberatan secara pribadi menjelaskan atau mengobrol dengan Anda tentang hal-hal lain, misalnya, 10 kekejaman kuno yang hebat. Shi Hao tertawa dan berkata. Alis halus Fei Yu Chen langsung melonjak. Dia benar-benar ingin marah, tetapi dia akhirnya masih menutup bibir merahnya yang cerah. Apa yang disebut 10 kekejaman besar itu benar-benar bukan sesuatu yang baik, terutama ketika dibicarakan dengan seorang wanita. Itu adalah jenis kata-kata kotor dan memalukan. Tidak masalah, kita bisa pergi perlahan. Semuanya bisa menjadi kebiasaan. Misalnya, minum teh, mengatur kehidupan sehari-hari. Shi Hao dengan linglung berbicara. Raja Perang dan Peng Sembilan saling memandang dengan cemas. Mereka mengambil inisiatif untuk menutup mulut mereka dan menarik diri dari tempat ini. Mereka berdua baru saja mundur ketika seseorang datang untuk melaporkan bahwa seorang teman lama datang berkunjung, meminta audiensi di Istana Kekaisaran. Yang datang membuat Shi Hao tercengang. Sebenarnya peri rubah surgawi itu juga dikenal sebagai penyihir. Dia memasuki Istana Surgawi Pusat, menampilkan tubuhnya yang anggun dan menggoda. Matanya licik, dan meskipun penampilannya tak tertandingi, ada gaya berbeda yang tidak terlihat padanya. Setelah menghilang begitu lama, dia benar-benar muncul kembali. Sambil cekikikan, dia berkata, "Aku dengar kamu menangkap gadis Yu Chen itu. Kenapa kamu tidak memanggilnya agar aku bisa melihatnya?" Omong kosong, kapan aku menangkapnya? Shi Hao tidak mengakuinya. Aku bisa merasakan auranya. Belum lama ini, dia bahkan muncul di dalam aula istana ini. Namun, Anda bisa bersantai. Biarkan saja dia keluar, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Senyum penyihir itu sangat mempesona, dan juga sedikit menyeramkan. Dia benar-benar ingin melihat Peri Yu Chen dalam kondisinya saat ini. Setelah berpikir sebentar, Shi Hao mengeluarkan Peri Yu Chen. "Ayo, Nona cantik, bagaimana kamu bisa menikah? Anda bahkan tidak memberitahu adik perempuan ini. Selamat, saya berharap pernikahan Anda harmonis dan berdoa agar Anda segera melahirkan seorang putra." Tawa penyihir itu sangat menyeramkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti ini di mana dia bisa mendaratkan pukulan lain pada lawannya. Tidak peduli seberapa tenang Peri Yu Chen muncul, di bawah jenis pelecehan ini, dia masih menjadi sedikit malu. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang sempurna. Namun, ketenangannya dipulihkan segera setelah itu. "Hei, kakak yang lebih tua sangat keren. Sepertinya setelah menikah, Anda menjadi jauh lebih bahagia. Biarkan adik kecil di sini lihat, mari kita lihat bagaimana kamu berbeda." Penyihir mengambil kebebasan dengan dia dan langsung menggosok tangannya di bawah Peri Yu Chen, tertawa tanpa henti selama proses ini. "Kamu." Ekspresi Fei Yu Chen berubah. Tubuhnya lemas dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.